Di kesempatan yang baik ini pula, saya ingin menyampaikan beberapa esensi yang seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pertama, dalam proses perencanaan, janganlah semata berorientasi pada apa yang akan dikerjakan, tapi lebih jauh harus difikirkan apa yang akan dicapai, atau dalam hal ini dapat difahami sebagai pengejauhantahan mendalam dan multidimensional atas visi gubernur. Kedua, perencanaan harus diawali dengan penyamaan persepsi. Tentunya dalam bingkai sinergitas dan dirancang untuk merespon berbagai perubahan. Kedua hal tersebut harus diiringi semangat transformasi mindset dari kerja menjadi kinerja, serta dari output menjadi outcome dan impact. Terkait dengan visi, dalam sidang paripurna DPRD DIY tanggal 8 Agustus 2022, saya telah menyampaikan visi jangka menengah DIY sebagai berikut. Mewujudkan Pancamulya masyarakat Jogja melalui reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan rangkaian proses strategis yang dibangun sebagai wahana untuk berdiskusi dan bertukar pikiran antar pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, akademisi, swasta, NGO, maupun masyarakat. Pelaksanaannya juga tidak sekedar mengedepankan aspek top-down planning, melainkan juga bottom-up planning. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah melaksanakan atau akan melaksanakan Musrenbang RPJMD untuk periode 2022-2027, dan sebagaimana yang tadi kita sama-sama cermati dari arahan Bapak Gubernur, bahwasanya RPJMD ini merupakan momen penting untuk merencanakan pembangunan selama 5 tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, di mana beliau bersama Wakil Gubernur tadi sudah sampaikan dilantik pada tahun 2022, dan artinya akan menyampaikan ataupun periodisasinya sampai dengan 2027. Dan ini sekaligus juga terkait dengan periodisasi RPJMD, yakni untuk 2022-2027 juga akan menggantikan RPD Provinsi DIY tahun 2023-2026 yang telah disusun sebelumnya. Dan sekaligus kami sampaikan bahwa RPJMD ini juga merupakan bagian dari pembangunan tahap pertama dari RPJPD Provinsi DIY tahun 2025-2045
yang tentu saja diharapkan akan dapat menunjukkan atau lebih menunjukkan keistimewaan DIY dalam berkontribusi tahapan RPJMN 2025-2045 menuju Indonesia Emas tahun 2045. Selain itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, melalui forum bersembang ini tentu saja sebagaimana yang tadi disampaikan, kita sungguh berharap seluruh pemangku kepentingan diharapkan secara proaktif dapat melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan juga kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan di dalam rancangan RPJMD, sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan bagi rancangan akhir dari RPJMD Provinsi DIY tahun 2227. Kita juga tahu, Bapak dan Ibu hormati, bahwasanya dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak lain juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan atau disebutkan dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada alinea keempat kita sama-sama tahu, yakni mulai dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sampai dengan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Berikutnya Bapak Ibu, ini overview keterkaitan mengapa lalu beliau mendesain visi 2022 adalah konsen ke fokus ke pengurangan kemiskinan, pelayanan dasar yang dimuat di dalam RPJP DIY 2005-2025. Kita akan mengakhirinya di tahun 2025 Bapak Ibu, sehingga ada irisan RPJMD 2022-2027 dengan RPJP DIY 2005-2025. Ini pergeserannya Bapak Ibu dari Renaissance kemudian abad samudra yang sekarang adalah pengembangan kawasan selatan. Yang ini di 2 periode yang lalu tuangannya di dokumen perencanaan ada, kuat, implementasinya Bapak Ibu yang harus kita kuatkan. Nah, maka beliau menguatkan lagi di 2022-2027. Ini Pancamulya, ukuran-ukuran Pancamulya. Ini harus diterjemahkan oleh kami Bapak Ibu, kami semua gitu maksud saya. Ini ukuran-ukurannya yang ini dicapai. Ketika mengukur Pancamulya berhasil adalah salah satunya misalnya semakin kecilnya angka kemiskinan. Mandatori dari pemerintah pusat DIY 2024 itu di angka 10, sekian persen kemiskinannya. Ya, nanti kita masih bergaining terus dengan Pak Okto ya, ini yang akan memandatori kami Pak ya, di daerah. Kemudian kualitas sumber dayanya dapat diandalkan. Ya, perkembangan global, pergeseran, percepatan perubahan itu harus disesuaikan dengan kelenturan organisasi yang sedang desain mengikuti laju visi misi kepala daerah.